Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan lokal PLH. Apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang habitat hewan dan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Jangan lupa ya, materinya disimak baik-baik. Anak-anak, apakah ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA adalah segala kekayaan yang ada di alam dan dapat diolah serta dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Setelah anak-anak mengetahui pengertian sumber daya alam, selanjutnya ada macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau abiotik. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau biotik. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak akan habis atau kekal. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau abiotik adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat dibudidayakan sehingga suatu saat nanti akan habis. Nah, hal ini karena proses terbentuknya memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu barang tambang yang ada di dalam perut bumi, seperti timah, batu bara, nikel, dan lain-lain. Nah, anak-anak, untuk contoh gambarnya yang ada pada video. Jadi, kita harus menggunakan sumber daya alam ini seefisien mungkin, sebab seperti batu bara baru akan terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau biotik. Nah, sumber daya alam yang keberadaannya melimpah meski digunakan terus-menerus karena jenis sumber daya alam ini biasanya diadakan kembali dengan mudah dan cepat. Contohnya seperti air, tumbuhan, hewan. Nah, sumber daya alam ini harus kita jaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak akan habis atau kekal, yaitu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya, air laut, udara, dan cahaya matahari. Nah, anak-anak, setelah mengetahui pengertian dan macam-macam sumber daya alam, selanjutnya ada pemanfaatan hasil sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, dalam tabel ini ada beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan manusia dalam sehari-hari, seperti kebutuhan bahan pangan, bahan sandang, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, selain ada pemanfaatan hasil sumber daya alam, ada juga dampak pengambilan sumber daya alam tanpa pelestarian. Nah, anak-anak, apakah kamu tahu dampak pengambilan sumber daya alam tanpa pelestarian? Ya, ada 4 dampak yang terjadi jika pengambilan sumber daya alam tanpa pelestarian. Kira-kira apa ya dampaknya? Nah, dampak yang pertama, rusaknya lingkungan hidup atau terganggunya keseimbangan lingkungan hidup. Dampak yang kedua, hilangnya sumber daya alam bagi generasi mendatang. Dampak yang ketiga, hilangnya atau punahnya berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan. Dan dampak yang terakhir, timbulnya bencana alam. Anak-anak, setelah memahami materi tersebut, lalu kerjakan latihan, tulislah pada tabel berikut minimal 10 nama perabot rumah tangga di rumahmu dan berasal dari sumber daya alam apa. Contohnya, nama perabotnya kursi, berasal dari sumber daya alam tumbuhan. Nah, anak-anak, apakah tugasnya dapat dimengerti? Jangan lupa tugasnya dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Jika ada materi yang kurang dimengerti, kalian boleh bertanya melalui WhatsApp atau Google Classroom.
Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Mohon maaf dari Ibu bila terdapat banyak kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Sekian dari Ibu, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.